Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di video kali ini saya mau sharing beberapa hal tentang cara mempercepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 viewers. Ini merupakan beberapa rangkuman dari video-video yang saya tonton. Disclaimer ya, saya pun masih sebagai YouTuber pemula dan belum mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Namun saya rasa beberapa hal yang telah saya saksikan dari beberapa video tutorial sebelumnya itu bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 viewers. Dianalogikan teman-teman bahwa channel YouTube itu ibaratkan sebuah aset ya, aset digital. Nah, jadi kalau misalkan channel YouTube adalah sebuah aset, maka aset ini perlu kita jaga, perlu kita urusi, perlu kita maintain sehingga keberlangsungan asetnya itu bisa terus baik gitu. Nah, ibarat sebuah aset, apakah itu sebuah properti, bangunan ya. Jadi bangunan rumah itu ibarat seperti membangun konten. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak hanya melulu soal video, tidak hanya melulu soal bangunan, tapi kalau kita membuat rumah itu kan kita mempertimbangkan bahannya, kita mempertimbangkan tukangnya, pekerjanya, kemudian cuacanya juga. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah. Sama membangun konten juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya di dalam judul ini sudah merangkum 11 cara mempercepat 1000 subscriber dan 4000 viewers untuk YouTuber pemula. Di antaranya konsep penjelasannya ada yang bersifat teknis, ada yang bersifat konsep teman-teman. Nah, yang bersifat konsep yang pertama adalah to the point ya. Jadi setiap video yang teman-teman buat itu harus memberikan to the point yang jelas bahwa oh saya akan menyampaikan poin A, saya akan menyampaikan poin B. Nah, seperti itu. Jadi to the point, tidak dalam membuat video itu membingungkan penonton gitu. Ini membahas tentang tutorial, tapi tutorialnya juga misalkan membahas tentang penjualan atau membahas juga tentang promosi atau membahas tentang lain-lainnya gitu, tidak fokus pada tutorial. Nah, jadi to the point di sini maksudnya bisa menyampaikan poin yang jelas dari video yang disampaikan. Yang kedua berkaitan dengan yang nomor satu sebetulnya. Jadi 30 detik pertama itu harus disampaikan poinnya apa. Seperti di video kali ini saya menyampaikan 11 cara mempercepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ketika audiens mendengar hal tersebut, berarti audiens juga mendapatkan gambaran bahwa materi yang akan disampaikan itu tentang cara-cara, tips-tips, langkah-langkah dan sebagainya begitu. Dan yang selanjutnya yang bersifat dengan konsep adalah gak usah share link. Artinya teman-teman biasanya kan suka share link ke teman, tonton ya video aku misalkan kayak gitu. Itu sebetulnya bukan dilarang ya, tapi kurang dianjurkan karena secara psikologis kan ketika teman-teman sosmed kita ditawarkan dengan sesuatu yang mungkin belum minatnya, bukan fashionnya, itu bisa jadi dia hanya menonton 5 detik, 10 detik, habis itu di exit, ditinggal, nggak ditonton sampai selesai videonya. Nah, itu mempengaruhi terhadap kualitas penayangan video yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman nanti masuk di analytics, menunjukkan bahwa ada video-video yang di dalam penayangannya itu jelek gitu. Kalau di dalam website itu istilahnya bounce rate, masuk tapi tidak dibaca sampai selesai, sudah keluar lagi. Nah, sama video juga sudah masuk, tidak ditonton sampai selesai, sudah keluar lagi. Memang idealnya dalam sebuah video itu ditonton sekitar minimal 30%. Artinya misalkan video teman-teman itu selama 10 menit, nah minimal 3 menit itu teman-teman yang kita share bisa menyaksikan kontennya sampai selesai. Jadi nggak usah share link ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang cukup, sebetulnya kalau kita mau nge-share di sosmed, cukup saja nge-share thumbnail dan judulnya. Tidak perlu nge-share link. Artinya ketika mau mereka berminat melihat video itu lebih lanjut ya mereka masuk aja ke channel YouTube kita gitu. Yang keempat yang berkaitan dengan konsep adalah bikin durasi pendek dulu aja. Nah, ini saya salah nomor ya, ini harusnya nomor 4. Bikin durasi pendek dulu aja, sekitar 5 menitan, paling 5 sampai 8 menit lah. Karena kalau misalkan untuk kategori YouTuber pemula, ketika membuat video terlalu panjang, biasanya ya audiens juga akan jenuh ya, belum mendapatkan misalkan videonya tentang tutorial tapi terlalu lama, itu juga menjenuhkan gitu. Saran saya 5 menitan saja cukup. Karena kalau panjang juga nanti takutnya malas gitu nontonnya. Yang penting videonya pendek-pendek, mengejar jumlah penonton, nanti juga jumlah viewers juga akan meningkat. Yang kelima, topik video pembahasan yang jelas. Kalau bisa nggak usah campur-campur. Karena apa maksudnya nggak usah campur-campur itu? Keuntungannya minimal ada 2 teman-teman. Pertama, dari sisi teman-teman membuat konten juga lebih fokus ya. Perencanaannya, oh sekarang bikin konten tentang YouTuber pemula, oh di dalam YouTuber pemula ada tentang mengejar 1000 subscriber, ada mengejar 4000 jam tayang, ada hal-hal yang bisa menjadi tips and trick, ada tutorial tentang thumbnail dan segala macam. Itu adalah turunan-turunan yang bisa menjadi kategori YouTuber pemula. Atau teman-teman seorang advertising, periklanan, nge-share tutorial tentang Facebook Ads, Google Ads. Jangan nge-share misalkan yang tidak berhubungan dengan advertising, seperti misalkan vlog jalan-jalan atau misalkan vlog ngasih makan kucing segala macam. Nah, itu dirasa terlalu campur-campur topiknya. Supaya yang pertama memudahkan kalian dalam membuat konten, yang kedua adalah memudahkan YouTube dalam mempromosikan ke siapa ini video itu akan kita tayangkan, channel kita ini. Misalkan kalau channel partner kolaborasi digital ini, harapan saya ya dipromosikan kepada pemilik-pemilik usaha yang akan membuat web, kepada pemilik-pemilik usaha yang akan memulai periklanan Facebook Ads, Google Ads dan segala macamnya gitu ya. Dan juga ada beberapa playlist juga tentang YouTuber pemula dalam partner kolaborasi digital ini. Nah, itu adalah 5 hal teman-teman yang berkaitan dengan konsep. Sebetulnya
5 hal konsep ini hampir mirip-mirip ya teman-teman, tapi teman-teman udah dapat lah poinnya bahwa konsep ini berkaitan dengan konten ya. Apakah konten teman-teman memberikan pesan, kalau hiburan yang memberikan hiburan, kalau komedi yang memberikan komedi, kalau edukasi kontennya memberikan edukasi, apakah konten tersebut memberikan hal tersebut atau tidak, pertanyaannya. Kemudian selain berkaitan dengan konsep konten, ada juga yang berkaitan dengan teknis teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah mulai sering buka dashboard YouTube ya, insya Allah sudah nggak asing lagi dengan istilah playlist. Ada juga istilah end screen. Nah, itu adalah upaya-upaya yang bisa teman-teman buat. Misalkan pengelompokan channel tutorial YouTube ada di playlist tentang YouTube. Pengelompokan channel tentang digital marketing ada. Pengelompokan tentang digital marketing tutorial misalkan bisa seperti itu. Kemudian siapkan SEO-nya. Mulai dari judul, deskripsi, dan tag. Tag itu kalau tidak salah di dalam formnya itu ada sekitar 500 tag. Nah, silakan teman-teman mau di fullkan boleh, mau dibuat minimal 10 atau 15 kata kunci yang tinggi juga bisa ya. Artinya harus dipersiapkan, jangan polos-polos aja gitu, judul diisi, deskripsinya dikosongin, tagnya dikosongin, nah jangan kayak gitu. Itu upaya kita untuk menerapkan SEO-nya. Biasanya sebelum saya membuat konten itu yang saya buat lebih dahulu adalah judul, deskripsi, dan tagnya. Adapun kontennya nanti turunan dari deskripsi dan tagnya itu biasanya. Dan selanjutnya ketika berkaitan dengan teknis adalah siapkan thumbnailnya. Thumbnailnya diupayakan yang bisa terbaca dan cukup menggugah. Misalkan ini juga akan rencana saya jadikan thumbnail ya, 11 cara mempercepat 1000 subscriber dan 4000 viewers. Itu akan rencana saya buatkan thumbnail. Di sebelah kirinya tulisan, sebelah kanannya mungkin nanti bisa gambar laptop atau gambar analogi visual tentang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang misalkan. Dan yang selanjutnya nomor 4, pencahayaan yang cukup ya. Kalau misalkan nunjukin wajah seperti video kali ini, menurut saya pencahayaannya walaupun belum terlalu terang ya, tapi menurut saya cukup lah, karena kalau terlalu terang juga saya kadang kurang pede begitu ya. Dan yang terakhir, menyiapkan skrip dan skema cuplikan gambarnya. Memang idealnya kalau misalkan video itu bersifat hiburan, ada cuplikan-cuplikan gambar atau video yang menyisipi. Tapi kalau misalkan videonya itu bersifat tutorial ya tinggal jalankan saja tutorialnya. Namun perlu dibuatkan skrip. Nah, skrip ini frameworknya atau kerangkanya itu bisa dimulai dari, kalau saya kan di sini membuat 3 halaman ya. Pertama saya membuat judul, kedua saya membuat analogi, ketiga baru saya membuat penjelasan. Nah, penjelasan di sini juga termasuk dari skrip ya. Termasuk dari skrip sehingga membantu saya dalam menjelaskan, tidak ngeblank atau tidak banyak bengong gitu. Tapi dengan bantuan skrip ini bisa saya baca dan bisa saya jadikan panduan untuk menjelaskan. Demikian teman-teman, 11 cara mempercepat 1000 subscriber dan 4000 viewers untuk YouTuber pemula. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.